Sebetulnya soal MBG ini kita harus bedakan dulu nih. Hmm. Pertama antara negara memberi makan rakyatnya Hmm. sebagai bentuk amanat konstitusi misalnya dengan desain program dan pelaksanaan teknisnya. Ini bedakan dulu. Dia komentar katanya kalau mau lebih berguna bagi bangsa dan negara jangan cuma nulis doang dong. Coba buka dapur katanya. Saya pun ditawarin dapur. Sebab siapapun kata dia yang punya kapasitas investasi 2,5 miliar sampai 6 miliar boleh punya dapur. Pertanyaannya adalah saya bilang, siapapun di kecamatan, suatu kecamatan yang bisa punya duit segitu? Kalau bukan dia adalah elit, 1 bulan sekitar 150 juta, 1 tahun itu kan 1,8 ya, per dapur ya, marginnya. Nggak ngapa-ngapain itu. Nggak ngapa-ngapain karena biaya sewa. Hoax berikutnya adalah tidak ambil untung katanya. Bagaimana buktinya? Kalau ngomong sih enak. Dia punya dapur, dia memasok bahan sendiri, margin dia ada sendiri, itu dia bisa atur sendiri. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang MBG, program yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo yang sampai sekarang ternyata masih menyisakan banyak masalah karena kemudian berbagai macam kasus terus muncul. Salah seorang pengamat yang rasanya sangat intens mengikuti bagaimana pelaksanaan program ini adalah salah seorang narasumber yang sudah beberapa kali kita undang, Bung Agustinus Edi Kristianto. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Rasanya suara yang mengkritik MBG ini beberapa hari semakin mengeras, semakin menguat gitu ya. Kemarin ada aktivis mahasiswa, Presiden BEM UGM yang sampai diancam gitu. Ini hingga kemudian isu tentang MBG ini muncul lagi. Dan terakhir Bung Agustinus menulis cukup keras tentang berbagai macam hoax, nyebutnya hoax di seputar MBG ini. Dan rasanya sangat menarik. Bantu kami untuk memahami kenapa Bung Agustinus begitu keras memandang atau melihat proyek MBG ini. Terima kasih. Jadi begini Mas, pertama sebetulnya soal MBG ini kita harus bedakan dulu nih. Pertama antara negara memberi makan rakyatnya sebagai bentuk amanat konstitusi misalnya untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi warganya dengan desain program dan pelaksanaan teknisnya. Ini bedakan dulu nih. Yeah. Jadi mengkritik program MBG itu tidak sama artinya dengan kita menolak negara memberikan perlindungan kepada rakyatnya dalam hal pangan. Itu harus clear dulu. Terus yang kedua, soal MBG ini yang harus kita lihat pertama adalah soal yang mencurigakan adalah kenapa kalau dari sisi media ya, saya lihat pemberitaan tentang MBG ini ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau kita ingat flashback tahun September 2025 kalau tidak salah itu saya juga sempat nulis tuh. Waktu itu ada wartawan CNN itu bertanya kepada presiden yang baru pulang dari lawatan luar negeri tentang ada anak yang keracunan makanan dari MBG. Tapi reaksi dari Biro Pers Media Istana waktu itu adalah kartu wartawan yang dimaksud itu dicabut. Kartu peliputan di Istana dicabut. Gara-gara dia nanya soal MBG. Betul, Rami. Itu 2025. Lalu baru-baru ini keluar riset ya dari Tifa Foundation, Populix, dan sebagainya yang mengatakan bahwa pemberitaan tentang indeks kebebasan jurnalistik bahwa pemberitaan tentang MBG dan PSN, program strategis nasional, adalah yang paling banyak dilakukan swasensor oleh wartawan. Swasensor ini maksudnya apa nih? Swasensor itu artinya ternyata berdasarkan laporan itu yang saya baca adalah wartawan itu ternyata udah memilih-milih sendiri ketika dia menulis atau mengirimkan naskah kepada redaksi. Karena di kepalanya wartawan ini udah tahu bahwa kantornya nggak akan naikin soal MBG ini gitu. Kritik keras. Apa bahayanya kalau wartawan itu sudah melakukan swasembada? Ternyata disebutkan penetrasi ya kan kekuasaan dalam ruang-ruang redaksi itu udah terlalu dalam.
mempengaruhi bisnis media, dalam hal ini iklan, bahkan pemiliknya. Pemilik medianya tuh istilahnya dicolek lah, kalau dia mau aman, swasensor itu. Itu awalnya kenapa saya makin intens untuk mengawasi MBG. Oke. Terlepas dari soal banyak Iya. kendala teknis keracunan dan sebagainya, ini pasti ada apa-apanya nih. Ada yang Ya, berusaha untuk tidak terlalu dibuka oleh media atau ke publik betul. gitu ya kira-kira ya? Ya, nah ketika September itu rame, saya tidak hanya menyoroti tentang pencabutan kartu peliputan istananya wartawan CNN, tapi waktu itu saya juga melihat ada yang namanya insentif sebesar 2.000 per porsi yang diberikan kepada Oke. pemilik dapur. Waktu itu Oke. saya udah mulai menulis itu. Karena rencananya waktu itu, rencana pemerintah dari 15.000 per porsi itu ada 10.000 untuk bahan baku, terus yang kedua ada biaya operasional Operasional 3.000 3.000. dan 2.000-nya itu insentif. Yang waktu itu dalam draft aturan itu disebut sebagai margin lah. Waktu itu saya, banyak masyarakat berpikir juga, namanya dapur juga orang berbisnis, wajar dia memperoleh margin. Oke saat itu. Saya sempat singgung itu. Tapi ketika saat ini, juknis kan keluar tuh. Akhir-akhir 2025 juknisnya keluar untuk pelaksanaan 2026. Ternyata yang dimaksud insentif itu, saya pikir oke itu margin. Insentif itu adalah insentif sama seperti negara menyewa dapur. Insentif ketersediaan fasilitas. Oke, kita masih boleh, oke ini keuntungan lah buat pemilik dapur. Tapi lihat berbagai kemudahan-kemudahan yang menyertai di balik pemberian insentif itu. Yang kalau orang hitung ya, satu dapur itu 6 juta per hari, berarti satu bulan sekitar 150 juta, satu tahun itu kan 1,8 ya, per dapur ya, marginnya. Nggak ngapa-ngapain itu? Nggak ngapa-ngapain karena biaya sewa. Ternyata sudah nggak ngapa-ngapain, kedua itu bebas pajak penghasilan karena dikategorikan sebagai hibah dan bantuan. Kalau baca juknisnya lagi, ada semacam kekebalan hukum, vrijwaring lah, vrijwaring bahasa Belandanya kan. Jadi dapur itu tidak bisa dilakukan penuntutan secara pidana maupun perdata loh. Gitu. Dan ada selain keuntungan dari insentif itu, ternyata dalam juknis itu bahwa yayasan atau mitra ini diperbolehkan membuat usaha dagang dan koperasi atau koperasi untuk memasok bahan baku ke yayasan mitra itu sendiri. Biar detail ya. Ya. 15.000. Mm. Yang 10.000 tadi itu asumsinya bahan. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku. Ya. Ongkosnya masaknya masuk ke situ apa enggak? 3.000 Masuk yang 3.000 operasional kan? ya untuk listrik, gas, gaji Bagi karyawan gitu karyawan. ya. Dengan kemudian ada bisa membuat yayasan tadi, Ya. berarti dia bisa juga memasok ke yang 10.000 tadi. Betul, bisa memasok ke yang 10.000 tadi. Kan nggak mungkin gratis juga ya namanya Iya. memasok bahan gitu kan. Nggak bisa dong aturan dibuat namanya self dealing. Artinya nggak ada check and balance karena berada di satu tangan. Artinya saya mau bilang begini, 15.000 duit MBG itu per porsi artinya dikuasai oleh satu tangan. Pemasok bahan bakunya dia, untuk operasional dia, Iya. keuntungan dia. Oke, rame tuh. Ketika rame, apa yang dilakukan oleh BGN? Dia membuat klarifikasi. Bahwa itu bukan keuntungan, bahwa untuk membangun dapur kan butuh investasi. Yang angkanya pun kita nggak tahu untuk membangun dapur nih. Ada resikonya. Ada resikonya. Ada yang bilang, salah satu wakil kepala BGN bilang, investasi itu 3-6 miliar per dapur. Ada juga yang bilang tuh, salah satu komen di tulisan saya, 1 miliar ada. Ada juga pemilik dapur yang ngaku, saya 1,6. Itu pun saya bukan yayasan atau mitranya. Saya harus berbagi dengan yayasan. Jadi dari 2.000 margin itu 1.000 lah dia. Jadi tidak ada standar yang baku, berapa sebetulnya biaya membangun dapur. Disamaratakan aja rata-rata segitu. Gitu. Nah, celakanya lagi, inilah yang saya sebut dalam tanda tanya ya, hoax yang disebarkan oleh BGN adalah, satu, untuk insentif 6 juta itu, dia bilang itu bukanlah profit, itu bukanlah keuntungan, itu bukanlah margin buat pemilik dapur. Karena dari 6 juta per hari itu harus dipotong biaya operasional. Oke. Saya pikir itu konyol sekali, dan itu sangat
dalam tanda saya bilang ya kasarnya bohong, tidak benar seperti Padahal itu itu. yang diambil dari 2.000 bukan dari Iya, sudah dari karena 3.000 biaya itu. operasional itu sudah dianggarkan, sudah ada alokasinya dalam komponen 15.000 itu. Bagaimana dia membuat argumen yang membantah apa yang dia bikin sendiri, keputusan kepala BGN. Itu hal yang, apa namanya, jelas-jelas tidak benar. Kenapa bisa sekelas BGN, sebuah lembaga yang mengurusi anggaran ratusan triliun itu berargumen seperti itu saya sebut hoax pertama. Terus hoax kedua, dia mulailah bilang tuh bahwa pemilik dapur ini kan juga ada resiko dan sebagainya dan sebagainya. Iya, itu kenapa kok dibilang hoax? Kan orang investasi, orang mengeluarkan uang, ada risiko rugi, asumsinya kan gitu Iya. kalau buka usaha. Kenapa kalau, di MBG ini khususnya Pertama itu lihat, enggak? dia bilang salah satunya resiko harus biaya pemeliharaan, biaya renovasi. Saya bilang itu kan sudah masuk dalam biaya operasional. 3.000 per porsi artinya kalau melayani 3.000 porsi per hari ada 9 juta loh per Untuk hari. biaya pemeliharaan dan Iya, sebagainya. kalikan aja 26 hari. Kalikan aja 1 tahun kan 313 hari. Kalikan. Itu jelas juga tidak benar. Terus resiko sepi pembeli artinya barangnya tidak terserap nggak mungkin ada. Iya, iya. Karena di aturan yang sama disebutkan independen terhadap hari libur. Artinya insentif tetap dibayarkan. Meskipun hari libur. Hari libur nasional, hari libur cuti bersama, hari libur apapun tetap dibayarkan. Gitu loh. Artinya tidak ada resiko sepi pembeli. Tapi kan hari Minggu tidak dibayar. Lah iya, itu pun sudah dihitung. Karena dalam setahun dihitung. Dalam juknis itu ya. Dalam setahun dihitung 365 hari dikurang 52 hari seminggu. Keluarlah 313 hari. Dikalikan 6 juta per hari kan sama dengan 1,87. Itu tidak mengubah apa-apa. Iya. Jadi nggak ada resiko itu nggak laku lah kalau orang Tidak ada jualan itu. resiko tidak Atau laku. barangnya busuk atau bahan-bahannya nggak kepake gitu. Betul. Terus hoax berikutnya adalah tidak ambil untung katanya. Bagaimana buktinya? Kalau ngomong sih enak. Dari dalam kepala aja udah nggak adil, kasarnya begitu. Dia punya dapur, dia memasok bahan sendiri, margin dia ada sendiri, itu dia bisa atur sendiri. Argumen BGN, kenapa korupsi itu dia bilang mustahil terjadi lah, karena menggunakan VA, virtual account. Iya, itu gimana itu? Ya VA itu kan hanya mencatat transaksi. Hanya pembayarannya, Cara pembayaran. Dia tidak bisa mendeteksi yang namanya niat jahat orang untuk mengatur harga, untuk mengatur spek, untuk kong kali kong. Untuk mengurangi porsi. Mengurangi porsi. Jadi argumen-argumen itulah yang saya bantah. Jadi alasan utama kenapa kita harus mengkritik MBG. Satu lagi Bung yang hoax-nya. Ya. Mitra, ini. Ya. Soal mitra ini juga. Ini kan juga nggak jelas kriterianya gitu kan Iya. menurut Bung itu. Bahkan kemarin misalnya juga rame Presiden Prabowo meresmikan dan itu dianggap sebagai sebuah prestasi. Polri menjadi lembaga yang paling banyak berkontribusi membuat dapur kan Iya, gitu kan. iya. Bahkan Kapolres Tangerang atau mana saya lupa itu kemudian diberi penghargaan karena di daerahnya dia yang paling banyak mendirikan gitu kan. Ini kan juga membingungkan ke publik sebenarnya gitu kan. Tapi kita lihat pernyataan resminya apa. Pertama, ditulis tuh oleh salah seorang wakil kepala BGN di Facebooknya saya baca. Bahwa jangan kira katanya bahwa yang punya dapur MBG itu orang Gerindra aja. Banyak kok katanya orang yang bukan pendukung Prabowo punya dapur. Banyak kok orang dari partai selain Gerindra punya dapur. Artinya saya bilang begini, semua partai dapat, semua orang yang tidak mendukung Prabowo dapat pun, itu sama sekali tidak membuktikan bahwa program ini bersih. Bukan itu poinnya. Whataboutism gitu ya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian keluar rilis resmi dari BGN. Apa argumennya? Argumen dia adalah ini program yang sifatnya terbuka dan seleksinya ketat. Sebab siapapun, kata dia, yang punya kapasitas investasi 2,5 miliar sampai 6 miliar, boleh punya dapur. Pertanyaannya adalah saya bilang, siapapun di kecamatan, suatu kecamatan, yang bisa punya duit segitu? Kalau bukan dia adalah elit, kekuasaan, orang kaya. Artinya argumen semacam itu
justru menunjukkan bahwa MBG itu program elitis. Jadi program yang kedoknya aja, depannya aja memberi makan rakyat. Tapi di balik itu dia adalah suatu program yang diperuntukkan untuk menguntungkan orang-orang yang Iya. kaya dan berkuasa. Hanya yang punya modal gede aja Punya yang bisa. modal gede, punya basis politik, punya koneksi, punya bla bla dan sebagainya. Artinya menganggap bahwa MBG itu semata-mata berguna untuk rakyat kecil, bisa menggerakkan ekonomi dan sebagainya tidak sepenuhnya benar kalau argumennya seperti itu. Siapa coba di kecamatan, di desa yang punya duit segitu? Bahkan sebelum ke situ, sebenarnya semudah itu nggak sih peluang untuk kemudian ini loh, ada daerah ini belum ada dapur misalnya, ada kesempatan untuk ini. Dalam tanda petik siapapun itu bisa kemudian melakukan itu dan ada proses katakanlah kalau ini bidding gitu ya, semacam apa lelang gitu. Siapa yang mau mengajukan untuk itu apa emang semudah itu program untuk mendirikan dapur SPPG ini? Nah, kalau dibilangnya mudah atau tidak mungkin kita relatif ya, tapi beberapa dari ada yang bilang ke saya ya, sekarang begini, mudah adalah seorang saya mendengar cerita dari salah satu sumber, seorang napi korupsi. Napi korupsi di dalam, dia punya 3 dapur dan sekarang dia mau nambah lagi katanya. Dan dia berkata loh katanya, "Saya di dalam aja saya bisa punya dapur, ini enak." Nah itu Artinya bagi orang-orang tertentu mudah gitu ya? tidak. Terus saya juga ada cerita begini, karena perang perebutan titik ini kan sengit. Jadi ada orang yang menggunakan jalur-jalur tertentu, ngasih uang lebih dulu di depan dengan harapan dapat titik. Ternyata amsyong, dia nggak dapat titik, duitnya hilang. Sudah kadang bayar ke Kadang bayar. makelarnya ini Iya. tadi. Mudah nggak coba? Katanya. Mudah nggak? Terus ada juga saya Iya, dengar iya. ya kan, beberapa yang kritis atau apa, justru ditawari, "Mau punya dapur nggak?" Ada yang komen di tulisan saya. Saya menulis kritik nih. Apa, biar nggak kritis lagi gitu Saya tulis maksudnya? kritis, dia komentar, katanya, "Kalau mau lebih berguna bagi bangsa dan negara, jangan cuma nulis doang dong. Nggak dapur. Coba buka dapur," katanya. Saya pun ditawarin dapur. Pertanyaannya lagi, Mas, itu menunjukkan mudah apa susah? Jadi itu karena kita nggak ada ukuran yang pasti ya, ini mudah atau susah tuh relatif. Artinya apa? Masalah. MBG ini masalah sejak dalam pikiran gitu, dari desain besar ini udah masalah. Sistemnya komando, terus kedua partisipasi ketika pembentukan kebijakannya ini. Terus aspek teknokratisnya juga. Nah, ini salah satu argumen BGN juga. Gimana gimana? Bahwa BGN ini, MBG ini adalah program yang menonjolkan teknokratis. Artinya mau dibilang adalah ini benar-benar berdasarkan keahlian. Ya. Pak Dadan Hindayana, kepala BGN itu ahli apa? Ahli tanaman katanya. Penyakit. Kalau kita baca laporan Tempo, bahwa kenapa perkenalan Pak Dadan dengan Prabowo adalah Merawat tanaman yang sakit itu. iya, merawat tanaman cemara udang yang sakit, cendawan. Teknokrat bukan. Belum lagi kalau kita lihat beberapa waktu lalu kan para lulusan gizi ya, yang sekolah gizi, mereka menyatakan tidak banyak dilibatkan dalam proyek MBG ini ya. Tapi kan itu ada persyaratan di pengelolanya yang 3 orang itu kan, katanya kepala dapur, terus Iya, accounting sama ahli gizi itu kan. iya. Nah itu apa nggak juga harus diwajibkan memiliki kualifikasi memang benar ahli gizi? Persyaratan formalnya ada, itu pun setelah rame. Itu pun setelah rame. Setelah rame artinya program ini dari awal tidak didesain untuk namanya saja makanan bergizi. Tapi apa yang menunjukkan bahwa, oh ini benar-benar dilakukan oleh seseorang yang mengerti gizi, A sampai Z itu kan tidak gitu. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Kita pun sebagai orang luar yang mengamati ya kan, itu bisa merasakan bahwa ini memang ada yang salah nih dari program ini. Kan makanya sekarang nih orang banyak nih yang menu MBG pertama puasa ada yang jeruk, ada yang roti Dirapel ini, 3 hari loh ada itu. yang dirapel 3 hari dan sebagainya. Tanyalah secara nalar yang wajar lah, bergizi nggak? Atau bahkan kalau kita mau tanya begini, ini program ini kadang ada cenderung juga dipakai untuk menyenangkan hati pimpinan ya. Pas Pak Prabowo ulang tahun, semua Pak Prabowo senang nasi goreng, telur. Nah dalam 1 hari nanti ada yang
Iya, Berapa juta menu nasi goreng gitu nasi maksudnya? goreng. Nasi goreng bergizi nggak? Itu semua artinya argumen teknokratik di ahli dan sebagainya itu bisa juga kita bantah dengan mudah. Artinya satu aspek program ini yang perlu dikritik adalah menjadikan bahwa nih pemimpin, penguasa ini jadi seperti malaikat nih. Gue memberikan lo makan. Kan nggak seperti itu. Iya. Artinya adalah bahwa program pemerintah itu bukan wujud kebaikan hati personal seorang presiden. Jangan dianggap seperti itu. Ini adalah pilihan politik, pilihan Iya. kebijakan negara yang diselenggarakan oleh para penyelenggaranya yang harus kita Iya. awasi dan akuntabel dong. Pemakaiannya atas duit rakyat kan, dari pajak, dari Iya. APBN. Nah, kenapa pajaknya, mumpung ngomong soal pajak, orang nggak tahu juga ya, bahwa dibilang kan katanya, nggak ada tuh, kata Begen ya, nggak ada tuh duit APBN ditransfer ke rekeningnya pribadi dan sebagainya. Itu jelas tidak benar juga. Karena apa? Asal tahu, MBG ini anggarannya berasal dari pos yang namanya bantuan pemerintah. Pos bantuan pemerintah, jumlahnya tahun ini anggarannya adalah 248 triliun, 248 triliun. Duit bantuan pemerintah ini langsung ditransfer ke virtual account Mhm. Mhm. dapur. Jadi itu langsung dari kas negara ke dapur. Jadi ini adalah APBN langsung, APBN murni. Makanya kalau yayasan misalnya mendapatkan insentif, insentif itu kan bisa kita anggap sebagai keuntungan. Apa pencatatannya di yayasan? Hibah lah, Iya. Makanya kemudian yayasan nggak ada ditarik pajak macam-macam tadi ya. hibah. Mudah kita sebut itu hibah. Jadi ya kalau mau dibilang, saya bilang dalam tanda petik kita harus betul-betul waspada namanya akal-akalan anggaran Iya, MBG ini. karena ini kemudian menimbulkan pertanyaan lanjutan, misalnya presiden itu seringkali kemudian menggambarkan bahwa MBG itu akan menjadi pendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Bahkan Menteri Ekonomi juga sekalipun juga seringkali, karena kan mengasumsikan setiap hari ada off taker senilai 1,2 triliun itu kan untuk produksi yang kemudian itu dilakukan di paling bawah. Faktanya kan kemudian supplier, pilihan vendor dan sebagainya itu kan tidak ada semacam, katakanlah kalau misalnya kita impor mobil itu kan ada TKDN misalnya, sehingga kemudian yang dijual di sini itu pasti melibatkan komponen itu. Mungkin nggak sih MBG itu ada semacam ketentuan untuk memberi semacam kuota gitu, bahwa pemasok satu dapur itu ya harus dari hasil ekonomi dari satu wilayah di mana dapur itu berdiri misalnya. Ada nggak sih semacam itu yang kemudian memastikan bahwa keuntungan dari hasil ini ada di masyarakat itu? Secara formal ketentuan itu memang ada. Detailnya seperti apa kita perlu dicek lagi ya kuota ya. Dan kita harus akui juga memang hasil petani terserap, hasil ekonomi bergerak di daerah itu memang ada karena MBG itu kita nggak bisa pungkiri ya, kecil besarnya relatif. Tapi ingat, dengan desain yang seperti sekarang ini, desain komando dan sebagainya, pemenangnya tetap big fish, Iya. pemain besar. Dulu waktu awal tahun lalu saya ingat ya, Wapres Gibran itu dia kemana-mana bawa susu Greenfield sebagai menu MBG. Kemana-mana dia uji coba MBG pakai susu Greenfield. Untuk sebagai bagian dari menunya ya? Sebagai bagian menunya. Waktu itu dikritik, apa gizinya itu? Karena banyak gulanya. Akhirnya diubah yang rendah gula dan sebagainya. Tapi tetap dari Greenfield? Greenfield, korporasi juga. Korporasi-korporasi besar juga. Akhirnya menjadi pemasok. Jadi meskipun kandang sama plannya di Malang, tapi itu punyanya korporasi Iya. juga gitu ya? Logika bisnis, logika cuan itu tetap bermain karena dapur pun akan berpikir Beli lebih bulk ya? beli partai Beli partai besar, besar. diskonnya besar, ya kan selisihnya lebih besar ketimbang dia beli kecil-kecil dan sebagainya. Iya. Pada akhirnya seperti itu. Nah, kenapa kita harus menentang watak program yang seperti itu? Karena MBG ini kan program pelayanan publik. Sifatnya pelayanan publik, oleh karena itu dibiayai oleh APBN. Dia bukan bisnis murni harusnya. Iya. Ya, dan banyak loh pilihan cara memberi makan anak-anak ya, yang Iya. lebih efisien, lebih manusiawi, lebih baik Iya. gizinya. Dan Bisa lah, memastikan distribusi ekonomi tadi benar-benar di iya, bawah gitu bisa ya? lihat di
Timur Leste yang per sekolah masak, Iya. diawasi oleh komite sekolah, ada ibu-ibu, ada yang pakai voucher. India pun nggak seperti itu. Apa namanya, Jepang banyaklah untuk dijadikan komparasi gitu loh. Di mana kalau misalnya caranya adalah 15.000 itu ada di satu tangan, itu kan wataknya kan koruptif. Itu kan wataknya itu untuk menggangsir duit Iya, APBN, rente. rente dan sebagainya. Berkedok, ngasih makan anak, banyaklah memberi makan anak yang bisa lebih manusiawi. Membayarkan hanya berdasarkan porsi yang kita. Iya, Kenapa BGN itu sibuk sekali ngurusin, wah dapur itu kan mitra butuh investasi sekian, balik modalnya sekian, ininya sekian, resikonya sekian. Kalau apalagi ini cuma kontraknya 1 tahun, itu aja salah saya bilang. Kontraknya bukan 5 satu tahun. tahun, 2 tahun. Insentif dibayarkan itu untuk kontrak 2 tahun, setelah itu evaluasi dan sebagainya 2 tahun. Tapi lagi pula ngapain sih BGN ngurusin begituan, balik modal pengusaha? Karena sebagai lembaga publik, BGN itu kan tugasnya simpel aja, memberi barang dan jasa dengan harga yang patut dan wajar, barang dan jasa itu kualitasnya baik, ketiga, proses pembelian barang dan jasa itu patut dan sesuai aturan hukum. Selesai. Ngapain bilang bahwa balik modalnya sekian, coba lo mikir ini buat modal nggak? Iya. Ngapain? Karena kemudian dengan banyak sebenarnya tadi pilihan-pilihan Iya. pengelolaan tadi itu kan ya, itu kan kemudian juga menimbulkan keributan lagi di publik ketika kemudian kemarin ada, Mhm. saya nggak tahu ini sebenarnya kemarin itu wacana atau sudah jadi kebijakan ya. Mhm. Tiga tiga tenaga ahli di Mhm. pengelola dapur ini di SPPG ini, kepala, accounting sama ahli gizi Mhm. itu kan katanya akan jadi tenaga apa, P3K itu kan. Iya. Pada saat yang bersamaan sebenarnya guru-guru kita masih sangat banyak sekali yang Mhm. justru statusnya honorer dan penghasilannya jauh di Iya. bawah insentifnya, Mhm. dapur ini kan. Mhm. Itu gimana apa istilahnya, komparasikan pilihan-pilihan ini dengan ketersediaan tenaga kerja ini? Karena ini kan juga yang dibanggakan presiden. Kita Mhm. sudah menyerap 1 juta tenaga kerja loh Iya. dari ini. Iya. Padahal kemudian banyak UMKM di Mhm. sekolah-sekolah itu yang Mhm. gara-gara ini kan kemudian mereka harus Mhm. berhenti jualan karena makanannya atau jajanannya yang biasanya dibeli anak-anak itu nggak laku. Iya. Itu gimana memahaminya kalau aspek ketenaga kerjaan, daya serapnya? Ya, waktu kuliah saya pernah belajar ilmu pemerintahan. Saya belajar ilmu pemerintahan. Apapun yang dilakukan pemerintah itu, karena dia sifatnya publik, dia pasti akan memberikan dampak ya. Jadi kalau hitungannya, MBG sudah menyerap sekian lapangan kerja. Ini ini sudah semua program pemerintah apapun ya. Dulu zaman Jokowi infrastruktur menyerap lapangan kerja. Nanti ketika kekuasaan politik berganti, program pun berganti akan dibilang lapangan kerja dan sebagainya. Jadi tidak hanya bisa kita fokus kepada angka ya. Karena ternyata angka pun menimbulkan ketidakadilan. Hmm. Memberikan lapangan kerja bagi pegawai-pegawai SPPG, tapi di sisi lain ada ketidakadilan bagi para guru-guru honorer dan sebagainya yang anggaran pendidikannya dipotong. Itu fakta loh. Bahkan kemarin kan viral sempat ada sopir ompreng itu, apa Mhm. sopir ininya yang mengantar Mhm. itu gajinya jauh lebih mahal daripada guru yang Betul. melayani itu kan. Iya. Kita kan harus melihat dari aspek banyak hal, kemanfaatan publik, prinsip pengelolaan APBN yang efisien dan sebagainya. Lagi-lagi muaranya adalah ini adalah program yang niat utamanya itu mungkin mulia ya memberi makan Makan. rakyatnya. Tapi ketika dalam pelaksanaan, dalam desain programnya dan sebagainya, keliru, ngaco sekali. Wataknya komando, logika bisnis yang lebih dikedepankan, isinya itu cenderung menyenangkan hati pemimpin ya. Mungkin Pak Prabowo nggak tahu detail-detail ini. Yang dia tahu, oh iya, kalau lelenya 1 ekor ini lebih baik katanya daripada saya waktu pendidikan dulu yang harus dibagi beberapa. Kan ukurannya beda, zaman berganti dan sebagainya. Pemerintah harus adaptif dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan di masyarakat gitu. Akhirnya MBG itu juga jadi program untuk yang ya asal Bapak senang Dan cepat tadi ya untuk dan menghasilkan. cepat gitu loh. Karena dalam argumen ini BGN juga bilang, kenapa ada dapur ya? Ini lucu. Kata dia, kenapa insentif ketersediaan fasilitas dapur itu atau biaya sewa ini harus dibayarkan? Mhm.
ketimbang pemerintah membangun sendiri. Alasannya kata dia investasi waktu katanya. Karena dapur-dapur ini adalah patriot bangsa katanya. Berterima kasih negara dia membangun gitu. Gila saya bilang. Hitung saya bilang. Kalau 6 juta per hari, 6 juta per hari insentif dikalikan untuk tahun 2026 ini 35.270 dapur. Artinya untuk pembayaran insentif dapur seluruh Indonesia 66 triliun. 66 triliun per tahun. Kalikan saja 4 tahun, satu siklus ya. Bandingkan dengan misalnya kalau membangun sendiri, ya, taruhlah satu itu 2,5 miliar dan sebagainya, saya hitung itu mungkin 80-90 triliun. Artinya gimana? Kita bisa membangun sesuatu 90 triliun, tapi kita merelakan diri, negara kita ini keluar duit sekian ratus triliun untuk menyewa aset orang. Iya, iya, iya. Atau lebih konyol lagi, ya kenapa nggak memperbaiki fasilitas yang ada di sekolahan aja, Ya ketika itu. sekolah-sekolah kita ini sekarang masih jangan banyak yang masih belum Artinya layak. banyak pilihan lain memberi makan anak-anak selain model dapur umum yang mengenyangkan segelintir orang ini, mengenyangkan 35.270 dapur itu. Satu lagi Bung, soal mitra ini, kemarin Hmm. juga rame. Dan ini juga sama narasinya, ini seolah-olah sebuah jasa yang dibangun dengan tanpa ada muatan keuntungan materi gitu. Polisi dilulukan karena paling cepat lembaga yang membangun dapur itu. Hmm. Ini kan juga membingungkan publik Hmm. lagi-lagi. Loh, terus nanti tadi Bung Agustinus juga menjelaskan keuntungannya sebegitu gede gitu. Hmm. Lah ini nanti masuk ke polisi bukannya sudah dibayar oleh negara Iya. untuk apa tugas-tugasnya. Terus Iya. ngapain mereka masih harus apa mengurusi dapur yang jumlahnya fantastis kan, mereka Iya. 1.600. Jadi begini, pertama mereka menggunakan yayasan. Artinya masuknya pun sebagai berarti kan yayasan dan hibah atau bantuan ya yayasan. Tapi kita lihat angka. Saya lihat di rencana ya tahun 2026 ini Polri akan membangun 1.500 dapur, TNI 2.000. Artinya total mereka berdua, dua institusi ini 3.500. Total dapur yang akan dibangun 35.270. Artinya ada 31.770 sekian dapur ya, 300 dapur yang istilahnya pasar bebas. Bisa dimiliki politisi, ASN, koruptor, keluarga koruptor, siapapun. Artinya itu polisi dan TNI itu dapat jatah 10%. NU pun dapat, lembaga kamu, semua dapat. Ya ini logika wakil kepala BGN tadi, semua dapat kok, ya kan? Tapi kita bisa ngelihat di sini adalah bahwa MBG itu juga aspeknya adalah program bagi-bagi dalam tanda petik rezeki kepada apa namanya pendukung politik, pendukung kekuasaan. Bagi-bagi itu yang ini ada kaitannya dengan bukan murni ngasih makan doang, ini adalah program politik. Mendapatkan cuan juga, Iya. basis politik untuk 2029 juga, Jadi lengkap. nggak bakal ada yang protes nanti gitu, kalau terbukti misalnya ini karena semuanya kebagian kan kira-kira gitu. Iya, yang nggak protes dipikirnya karena nggak kebagian dapur aja. Makanya saya pun ada yang komentar, bikin dapur dong. Baru nanti biar nggak protes gitu ya. Iya, kan negara nggak bisa dikelola seperti itu kan tidak bisa. Ada yang salah dengan negara ini kalau cara mengelola program sebesar MBG ini. Kenapa sih rewel MBG? Ya MBG ini program pemerintahan Prabowo yang paling banyak. Iya. Memakan duit APBN ini paling banyak. Kita boleh ngomong yang lain-lain lah. Tapi MBG ini utama. Artinya jangan teralihkan dengan isu-isu yang lain gitu. Saking terutamanya itu kemudian ketika ekonomi kita kemarin performanya menurun gitu ya. Defisit bulan Januari kemarin sudah keluar gitu kan, sudah 56 triliun. Target pajak juga menurun. Kemudian sebagai sebuah faktor biaya itu kan idealnya kan harusnya ketika penerimaan menurun, pengeluarannya kan juga diturunkan. Ini kan MBG ini kan nggak boleh diotak-atik Nggak sama boleh sekali, diotak-atik, betul. nggak boleh dikurangi ininya. Nah, ngelihatnya kemudian orang baru nyadar bahwa loh ini juga ngambil biaya pendidikan kemarin, alokasi anggaran pendidikan. Itu gimana caranya untuk lagi-lagi untuk memahami ini sebagai sebuah argumen yang benar? Kalau mengambil pertama gini ya, mengambil anggaran pendidikan itu betul dan abaikan aja tuh
argumen-argumen pemerintah bahwa ini adalah katanya program hasil efisiensi. Efisiensi, Enggak, rapat-rapat. jelas-jelas di aturan tentang APBN itu ada tahun ini Lagi-lagi itu 248 miliar. hoax dan ini yang disebarkan pemerintah sendiri ya. Iya, Nggak mungkin itu heeh, didapat dari hanya hasil iya. efisiensi ya. Bisa nggak sih pemerintah ini sebelum ngomong tentang teknis program, rasionalisasi program, dalam pikiran, dalam hati itu jujur, bisa nggak sih? Itu nomor satu kan. Karena kalau udah nggak jujur, susah gitu loh. Jujur sama nggak usah sama nurani lah, sama aturan yang Anda bikin sendiri lah. Artinya kalau segini ya bilang segini, aturannya begini ya begini, nggak usah dibungkus macam-macam karena jadi bikin ruwet. Jadi bikin ruwet. Mendingan jujur dulu. Karena permasalahan pertama saya dengan pemerintahan yang menyelenggarakan MBG dan sebagainya, nggak kredibel. Karena terlalu banyak, kalau saya nganggapnya hoax ya, yang disebarkan itu membuat tidak kredibel. Kalau tidak kredibel, secara personal, penyelenggara negaranya, mau ngomong program apapun kita nggak berguna, Mas. Iya, Nomor satu harus kredibel dulu. iya. Syarat kredibel, Anda harus jujur. Nggak mental maling gitu loh. Tuh. Baru kedua kita ngomong desain programnya. Selama desain programnya seperti sekarang, Berantakan ya. iya, model sewa dapur, model dapur apa dan sebagainya, model perang titik dan sebagainya nggak bisa. Saya pikir banyak lah ahli-ahli. Nah, maka dari itu, kalau membentuk sebuah kebijakan publik, salah satu aspek utamanya adalah partisipasi masyarakat. Ditanya dulu, masyarakat yang mengerti, ditanya dulu, ahli dilibatkan gitu loh. Di Ada suatu piloting gitu. iya, ada kayak piloting ya kan, uji coba, yang serius uji cobanya, yang sesuai dengan kebutuhan daerah gitu. Bisa nggak itu dilakukan dulu? Prinsip-prinsip umum yang kan pemerintahan harusnya diselenggarakan dengan seperti itu, baru pemerintah ini kredibel. Bukan asal menggelontorkan duit ratusan triliun, apa dengan dalih investasi waktu, baru dicari pembenaran. Karena kemudian di saat ya lagi-lagi ekonomi kita Mhm, begitu berat tadi yang itu kan seolah-olah kemudian ya sangat mhm, memaksakan diri untuk program program ini kan. Karena Prabowo sendiri bahkan beberapa kali pertemuan internasional kemarin, narasi itu masih muncul, Bang. Terakhir yang di Washington kemarin ketika ketemu dengan pengusaha itu, juga sama sumber dananya itu ya dari efisiensi. Di Davos kemarin juga mhm. gitu. Dan itu yang kemudian dibanggakan bahwa ini loh hasil kita melakukan efisiensi, anggaran kita bisa ngasih makan ke rakyat. Pada saat tahun ini kita ancaman default itu ada katanya kan, Mhm, utang untuk membayar utang luar negeri itu kan, mhm, hari ini tahun ini katanya ada mhm. gitu. Ancaman itu seberapa besar sih sebenarnya tanpa kita kemudian mengurangkan bobotnya, eee eee, anggaran MBG ini mungkin nggak itu kemudian dilakukan? Saya pikir, istilah efisiensi juga perlu kita, kritisi ya, kita perlu skeptis ya, jangan-jangan presiden tidak mengetahui detail apa yang terjadi gitu loh. Apa betul-betul dilakukan secara efisien, apakah betul-betul anggaran itu detailnya kan belum tahu, yang dia tahu kan tadi sejalan dengan pemikiran saya cenderung ABS ya, asal Bapak senang ya kan. Laporannya seperti itu aja gitu ya? Iya, hasil efisiensi, efisiensi, efisiensi dan sebagainya. Mungkin itu topik lain lah soal ekonomi. Jadi faktanya adalah keuangan daerah terganggu tuh, Iya, jadi TKD potong dan kan Bang, ya. sebagainya, potong tuh. Efisiensi tidak terjadi karena banyak juga kita lihat apa, sektor-sektor negara yang justru, pemborosan. Jabatan publik yang, eee, ya nggak usah jauh-jauh lah, jumlah lembaga negara yang bertambah banyak, kementerian yang bertambah banyak dan sebagainya kan itu juga menunjukkan pemborosan. Kecuali ngomong efisiensi kalau kementeriannya cuma jadi 10 atau wakil menterinya nggak banyak, Mhm. atau BUMN-nya, komisarisnya macam-macam nggak banyak, Mobil operasional hanya operasional. LCGC, Iya. nggak ada lagi ajudan gitu. Iya, efisiensi kan seperti itu. Efisiensi bukan di jargon, tapi pemerintah harus tahu loh, harus Pak Presiden tahu, masyarakat juga bisa ngelihat dengan telanjang, loh ini pemborosan ini. Iya. Ini wamennya banyak, ini gaya hidupnya begini. Kalau gaya hidupnya pejabat aja seperti ini, mobilnya seperti ini, rumahnya seperti ini, gimana? Kalau kekayaannya aja dia segitu, berarti biaya hidupnya ini kan yang menanggung pajak rakyat semua. Jadi efisiensi itu istilah yang benar-benar harus kita kritisi. Mhm. Ancaman yang paling nyata adalah
dengarkan aja suara masyarakat di bawah. Saya juga banyak Iya, dengar ekonomi sekarang susah. iya. Ekonomi Marah sekarang marah rakyat karena kemudian sekarang misalnya mulai banyak muncul itu kayak semacam entah ini apa istilahnya semesta sedang membuka ininya mhm, sendiri ya. Jadi para, orang-orang warga-warga yang pemodalnya mhm, SPBG tadi, mhm. itu tuh banyak masyarakat yang mengkritisi, "Oh tiba-tiba lifestyle-nya Berubah. berubah ini, program hanya baru buka dapur hanya 1 tahun, tiba-tiba bisa beli ini, bisa beli itu." Iya. Di zaman seperti sekarang dapat 150 juta sebulan Dari satu loh itu, dari satu. karena banyak yang punya 2, punya 3. Di Sulawesi ada anaknya politisi yang Iya, berumur 23 tahun iya. punya puluhan gitu kan. Ditangani dengan pembatasan satu SPPG Mandiri hanya bisa 10. Tapi kan kalau mentalnya korup, mentalnya maling, kan dia bikin banyak yayasan pakai proksi, pakai nama siapa kan, dia tetap Iya, bisa iya. Karena mengendalikan yang mahal itu komoditas aksesnya kan. akses. Karena Jadi begitu dia menguasai akses ya gampang aja cari cara untuk nutupi itu ya. betul. Jadi banyak pembenaran bisa dilakukan asal ada duit dan koneksi politiknya. Kita sudah membelejeti hampir semuanya masalahnya, tapi selalu di forum ini saya akan meminta dari, Nah, narsum kami, kira-kira bukan solusi lah, kalau saya nggak suka istilah solusi itu, tapi harapan perbaikan gitu, kira-kira potensi, apa, cahaya di ujung terowongannya ini, ada nggak sih program MBG ini? Atau harus kita tolak 100%, udah nggak usah, atau ya udah dijalankan tapi dengan perbaikan modifikasi, ada nggak? menurut saya begini ya, menghilangkan sama sekali itu ya tidak menghilangkan sama sekali juga ya. Tapi banyak pilihan yang bisa kita diskusikan untuk membentuk kebijakan partisipatif untuk memberikan makan anak sekolah tuh banyak caranya. Coba Bung di-breakdown kira-kira yang itu mungkin atau, nggak terlalu memaksa untuk itu diadopsi. Dipilih daerah-daerah yang memang betul kan harus ada pemetaan nih. Iya, Daerah-daerah yang iya, kebutuhan gizinya kan berbeda-beda. Ada daerah yang stunting-nya iya. tinggi, ada Atau daerah ini. diprioritaskan daerah 3T Iya, misalnya. 3T, keanekaragaman lokal kan juga perhatikan. Artinya nggak semuanya juga makanan Jakarta itu bisa sama. Kan perlu diperhatikan juga pemasok, kan ada juga keunikan lokal. Ada suatu daerah yang Makanan mungkin pokoknya. pokoknya ini, kan pokoknya ini. Ini mana risetnya? Nggak semua juga doyan susu Greenfield suka tuh nggak semua juga. Makanan itu, ya kan, makanan itu unik. Mana riset itu? Dari setiap daerah mana sebelum dibentuk kebijakan yang makan gratis untuk ini. Begitu juga caranya. Mana juga. Ada yang mungkin bisa lewat kantin, ada yang bisa lewat di dapur persekolah, ada yang bisa lewat, macam-macam lah. Kalau dilihat di medsos tuh banyak sekali usulan-usulan yang Iya. kreatif itu bisa lihat Bahkan sendiri lah. ada kemarin tuh mencontohkan beberapa sekolah yang memang selama ini sudah swakelola melakukan itu gitu sebagai Sekolah. dan nggak pernah ada laporan Iya. keracunan juga ternyata mereka. Tanyakan juga kepada sekolah-sekolah yang menolak MBG. Apa sih alasan kamu menolak? Ada juga yang alasan menolak karena dia selama ini sudah memiliki program makan siang sendiri. Ada loh sekolah Iya, gitu. iya ada. Iya, sekolah anak saya juga nggak ada MBG, Iya karena ya kan. gurunya juga sama ininya. Ada juga yang alasannya karena takut, karena keracunan. Ya kan itu kan masing-masing beda. Masing-masing itu daerah itu beda, punya keunikan. Apalagi ini menyangkut anak, gitu. Jadi kebijakan ini bukan hanya tidak matang, tapi memang terburu-buru demi cuan di depan mata sih kalau saya pikir tuh. Problemnya di presiden apa di pengelolanya? Di di BGN-nya ini? Kenapa kok harus ngoyo apa, se sesegera itu, harus melakukan ini sehingga kemudian berbagai macam aspek tadi Sebagai kepala ditinggalkan. negara dan kepemerintahan, tanggung jawab terbesar di presiden. Sebagai kepala negara dan pemerintahan, kalau dia mendengar kritik masyarakat, kritik saya dan kritik banyak orang di medsos secara lebih terbuka Iya, iya. hatinya, dia akan melakukan perbaikan kalau dia pemimpin yang baik dan kredibel gitu loh. Akan melakukan perbaikan. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Yang dia minta dari kepala staf presidenan adalah kumpulin video-video yang
Ngeritik MBG karena supaya apa? Bukan supaya dilakukan perbaikan, supaya tiap malam dia lihat, ya kan? Supaya tiap malam dia lihat, ya kan, "Ini kenapa sih?" Gitu kan. Jadi kehendak untuk perubahannya bukan. Jangan-jangan dia ngelihat video yang ngeritik itu tujuannya buat apa, menenangkan dirinya sendiri gitu loh. Oh, nggak ada Iya. yang kritik gitu ya? Oh, sudah ini gitu ya? Dan kita juga pasti tahu namanya watak birokrasi, yang video yang dikirimkan ke pimpinan itu adalah video yang sudah dia kikir, dia pilih-pilih. Sudah yang paling halus. Artinya Sudah dengan yang cara seperti itu, presiden mengajarkan kepada masyarakat bahwa cara memerintah dia adalah mendorong orang menjilat. Kalau dia benar, dia akan menggunakan mekanisme formal, menggunakan lembaga yang ada dan dia perintahkan untuk mengawal gitu loh. Saluran formal aja, evaluasi, pemetaan, ajak BPK, ajak penegak hukum supaya penggunaan anggarannya itu iya, tidak iya, berpotensi korupsi, kan iya. simpel aja. Ngapain juga dia menyuruh KSP ngeliatin video. Sudah pasti videonya dipilih-pilih. Karena kalau videonya yang keras-keras ngomongnya, jelek-jelekin, kan dia sakit, presiden. Semakin stres gitu ya ngelihat Stres. video-video itu gitu ya? Ya, ya kira-kira seperti itulah. Mungkin bukan solusi yang konkret karena yang konkret itu lihat aja di medsos lah banyak sekali yang kreatif ya. Ada yang katanya daftar menunya untuk seminggu dipajang aja di mading biar orang tua bisa ngelihat, biar semua bisa mengawasi. Ada Iya, juga lewat website, ada juga yang sistem voucher. iya. Saya baca kemarin misalnya, loh sekolahan apa, orang tuanya itu kerjanya macam-macam loh. Menu itu tampilin aja seminggu atau sebulan ke depan, biar orang tua yang ternyata usahanya, punya usaha Mhm. itu bisa menjadi Mhm. masuk itu gitu. Mhm. Itu kan apa, ada manfaat double itu, Iya. ekonomi masyarakatnya jalan, Mhm. ininya jalan. Betul, dan anak-anak juga ini, tapi kalau dengan program yang sekarang, jelas big no lah. Apanya maksudnya apa? Memberikan insentif seperti Iya, tadi, iya. dianggap sebagai Nggak ada lebih bebas ruang untuk itu ya, pajak, iya. iya kan, itu jelas lah. Dengan sistem yang sekarang, itu masuk kotak lah, itu Pasti harus akan segera melahirkan sistem yang semuanya dikuasai di mhm. satu pintu Jadi tadi kalau ya. ditanya mana yang harus dihentikan, ya MBG yang modelnya seperti sekarang ini harus dihentikan. Sebelum nanti satu siklus nanti habis lagi 4 tahun ya kan. Udah ratusan triliun duit negara hilang. Dari biaya sewa SPPG aja kita bisa hitung 66 triliun dikalikan 4 tahun itu udah hampir 300 triliun, Mas. Iya. Kalau dibangunkan sekolah, perbaikan gedung sekolah untuk Heeh. ini berapa itu hasilnya gitu kira-kira. Hentikan sekarang program yang Yang seperti ini seperti ini. harus ada Hentikan perbaikan. sekarang. Berarti tetap dorongannya ke BGN ini untuk mengubah mindset-nya. Ini kan harapannya mereka yang menjadi Iya, penjagawannya tapi kehendak politiknya dari Pak dari Presiden. presiden. Kehendak politiknya untuk nggak bisa kayak gini sistem sekarang. Hentikan sekarang, mumpung baru 1 tahun, itu pun 1 tahun udah rugi, udah keluar 66 triliun berarti negara kan, Iya. untuk insentif. Terakhir, kalau kemudian kita dalam tanda petik kemudian kalau saya sih ngelihat mengumpulkan tadi itu diancam. Ada semacam upaya untuk meng-clipping ini kira-kira Bung Agustinus hari ini rapotnya berapa gitu. Iya. Dihubungkan dengan kemudian yang tadi swasensor tadi. Ruang untuk kemudian mengkritisi MBG ini, posisinya hari ini, itu masih aman apa enggak sih di penilaiannya seorang Agustinus? Kalau saya pribadi aman-aman aja karena Nggak ada masalah. saya juga ingin mengatakan yang namanya mengkritik itu juga harus terukur. Dalam arti kita kritik bukan karena nggak suka lah, kita kritik karena kebijakannya memang buruk. Iya, dan mau perbaikan. Iya, satu. Yang kedua, ngeritik pun harus kredibel. Saya ngeritik bukan karena saya pengen titik dapur, atau saya pengen masuk Gerindra, atau pengen jadi dekat dengan presiden, atau pengen terkenal, enggak. Saya mengkritik itu karena memang nggak bener aja yang diomongin. Sesimpel itu. Ya, itu jadi mengkritik, siapapun yang mengkritik kan kita harus terukur. Harus tahu detail. Dan saya pikir kalau yang mengkritik sudah terukur, detail, ada pandangan lain. Ini kan perdebatan tentang kebijakan ya, Iya, masih iya, dikriminalisasi iya. juga. Aneh sih negara kalau begitu. Iya, makanya enggak karena ini juga biar ke publik ya menjadi Mhm, semacam edukasi bahwa edukasi. nanti kalau misalnya kita mendapatkan MBG atau mendapatkan menu yang nggak benar,
itu hak kita untuk Betul. bersuara kan gitu kan Tapi itu. juga kadang problemnya gini, saya beberapa teman yang di NGO, teman-teman personal yang kritis itu banyak tentang MBG itu. Cuma ini kan sekarang namanya era digital sudah berubah ya, era digital berubah. Mungkin sekarang peran media-media yang konvensional seperti koran, media online kan juga sudah berubah perannya ya. Mhm. Beberapa juga megap-megap, beberapa juga kalau memberitakan yang suara yang kritis juga di apa namanya, ini padahal banyak loh, Iya ya. NGO-NGO, LSM-LSM tuh banyak yang mengkritik tentang BG. Tapi memang saya juga dengar beberapa teman saya kok sekarang yang kritik nggak terdengar, memang karena disenyapkan di saluran-saluran formal. Di TV jelas susah, Mhm di mhm. TV yang umum ya, jelas-jelas susah. Isi media Karena kan ada konglomerasi media juga, ketika konglomerasinya dikooptasi, ditakut-takuti, ya isu nggak naik. Ya harapan di medsos lah. Medsos pun nggak bisa bunyi sendiri karena medsos adalah platform yang bisa kita bilang medsos juga harus bunyi karena orangnya bunyi gitu. Kalau orangnya bunyinya nggak bunyi, ya nggak bunyi juga. iya. Artinya perlu diperbanyak adalah komunitas-komunitas orang, Sepakat individu-individu yang sepakat. berani dan cerdas untuk mengkritik. Nggak harus selalu orang yang mengkritik bilang, "Banyak ngomong lu, masuk dong ke negara." Nggak ada. Saya orang yang nggak percaya ada perbaikan dari dalam. Saya di luar mengkritik dan yang mengkritik itu dihargai, jangan dimatikan, gitu. Karena ya cara-caranya kan sama, banyak juga saya daripada ngoceh-ngoceh di luar, "Guys, lu masuk dalam dong." Sama kayak daripada ngoceh MBG, coba lu bikin dapur. Mhm. Bukan seperti itu. Jadi itu secara umum Iya, harus kita tumbuhkan. karena salah satu kekhawatiran saya itu gini loh, presiden itu bahkan ini pun itu waktu awal-awal itu kan narasinya buruk sekali. Saya itu khawatir MBG itu di dalam tanda petik, presiden menilai ketidakberhasilannya itu hanya kalau ada anak kasus keracunan. Iya. Ini kan konyol sekali. Kita nunggu kalau ada keracunan baru kita nilai itu programnya enggak. Padahal kemudian tadi Bung Agus begitu lebar menjelaskan banyak sekali aspek-aspek non non apa istilahnya, non teknisnya yang Iya. kemudian bisa kita perbaiki gitu. Nah, ruang itu kan hari ini kayaknya semakin lama semakin tertutup. Kalau mana nggak ada anak keracunan gitu kan seolah-olah sebuah prestasi dengan sendirinya gitu. Nah, harapan saya kemudian MBG itu tiap hari orang bertemu dengan sebuah kebijakan, itu kan jarang. Kebijakan biasanya kalau, BBM itu hanya berapa tahun sekali. Ini tiap hari kita itu berkesempatan untuk melihat Mhm. langsung hasil sebuah kebijakan publik gitu. Iya. Karena datang ke kita gitu kan, ke Mhm. anak-anak kita gitu. Nah ini kan kalau misalnya ini bisa kita kawal dengan benar sebenarnya, rakyat diberi ruang untuk kalau ada nggak beres, itu kan sebenarnya Iya. ruang demokrasi yang lumayan bagus juga. Tujuannya juga nggak bertujuan, Mas, kalau menurut saya. Tadi dibilang katanya tujuannya asal tidak keracunan. Tapi tujuannya kalau kata orang BG nggak gitu. Tujuannya udah gemuk katanya anak-anak setelah MBG katanya. Kan orang makan gula juga gemuk. Makanan yang mengandung banyak gula kan juga memicu gemuk. Padahal simpel ya kalau kita mau berpikir. Tujuan pemerintah itu simpel, melayani masyarakat. Iya. Simpel. Kalau Ya ada melayani sih sebenarnya tujuan kesehatannya kemarin stunting gitu, misalnya ya, menurunkan itu gitu. ya, Tapi kalau stunting kan nggak harus 58 juta anak itu iya. kan. Tujuannya itu apapun programnya, lo melayani. Iya. Nomor satu itu, melayani masyarakat. Kalau lo melayani, lo nggak akan bikin insentif. Mhm. Lo nggak akan biaya sewa ratusan triliun. Lo nggak akan culas. Kalau niatnya melayani. Nah, itu mungkin yang nggak ada. Iya. Oke. Bung Agustinus terima kasih banyak. Mudah-mudahan Hmm. didengarkan oleh saya nggak tahu ini lagi-lagi yang kayak gini tuh kalau sekarang saya berharap sangat sangat sumir kalau berharap ke BGN gitu, karena begitu panjang kita mau tapi kemudian perubahan-perubahannya kan belum ada yang kelihatan gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh, Bung Agus tadi bisa menjadi semacam peta jalan lah minimal bahwa banyak cara untuk mendeliver program ini Betul. gitu kan. Dengan kemudian banyak manfaat yang bisa didapat di situ, bisa menghidupkan ekonomi, bisa melibatkan sekolah, bisa melibatkan orang tua gitu. Bisa bahkan bisa memperbaiki daripada uang 2.000 tiap menu apa, 2.000 per menu per hari, yang ngumpulkan berapa tadi, berapa triliun Enam gitu. puluh enam enam triliun. puluh tiap tahun itu Iya. sebagai uang yang nggak jelas dipakai membangun Tahun ini aja 66 triliun ya, karena juknisnya 2026. Tahun depan mungkin lebih tuh. sebegitu gede pada saat yang sama kita sekarang secara ekonomi sedang nggak baik-baik saja gitu. Mudah-mudahan, diskusi kita banyak, nyampe ke telinga orang yang
memiliki akses ke kekuasaan juga ada perubahan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Ya, Salam Pancasila. salam. Thank you, thank you. Thank you. Terima kasih.